Halo, kita berjumpa lagi di dunia novel. Kali ini kita akan melanjutkan novel Alchemy God. Selamat mendengarkan. Chapter 161 Kebangkitan Armor Ilahi. Chen Xiang menyingkirkan pisau pembunuh iblis Azure Dragon, melompat, menatap orang-orang itu satu persatu, dan berkata dengan dingin, "Kepala Chen Xiangku ada di sini, datang dan ambil." Aku akan menemaninya sampai akhir. Di Chen Xiang, mereka semua diam, punggung mereka tidak bisa membantu tetapi merasa menggigil. Pada saat ini mereka semua sulit bernapas oleh tekanan mematikan yang dikeluarkan oleh Chen Xiang. Bahkan prajurit di tahap ketiga alam bela diri sejati dibunuh oleh Chen Xiang sampai-sampai tidak ada sampah yang tersisa. Siapa yang berani melakukannya? Chen Xiang mengalahkan dua seniman bela diri nyata di depan mereka. Selama otaknya baik-baik saja, dia tidak akan bodoh melakukannya. Hati pembunuh Chen Xiang dibudidayakan bersama dengan emosinya saat ini, membuat tubuhnya disemprot dengan aura pembunuh yang nyata. Apakah kamu tidak berani datang? Ketika kamu melihatku sebelumnya, kamu ingin membunuhku. Kenapa semua orang menjadi pengecut sekarang? Chen Xiang menatap orang-orang ini dengan dingin, dan berkata sambil mencibir, "Mulai sekarang, selama orang yang ingin mengambil kepalaku seperti tiang ini, aku pasti akan menghancurkannya berkeping-keping." Saat dia berbicara, Chen Xiang menghancurkan tiang menjadi bubuk, yang bergerak lagi, memotong tiang itu mudah, tapi itu sangat sulit untuk diremas menjadi bubuk. "Aku ingin mengambil kepalamu, hancurkan aku sampai mati." Seorang pria tampan keluar dari kerumunan. Ternyata itu adalah Liao Xiaoyun. "Liao Xiaoyun, terakhir kali kamu melarikan diri dengan ekor di antara kakimu seperti anjing, dan sekarang kamu masih berani keluar untuk bertemu orang. Jika itu aku, kamu akan menemukan lubang di tanah dan bersembunyi sampai kamu mati." Sebuah suara lembut datang, tapi penuh dengan air mata. Aura pembunuh semacam ini membuat orang merasa kedinginan, dan seorang lelaki botak tua dengan alis putih dan janggut putih tiba-tiba muncul di depan Chen Xiang, yang mengejutkan semua orang. Liao Xiaoyun diserang pada saat yang sama oleh dua tetua sekte Taiwu, tetapi dia berhasil melarikan diri. Ini adalah sesuatu yang bisa dibanggakan, tetapi dia tetap Jack. Wu Kaiming dari sekte Taiwu muncul, dia adalah orang yang kuat di puncak alam nirvana. Banyak yang melihat pria botak tua yang baik hati ini, mau tidak mau merasa bersemangat, dan mereka semua pergi dengan cepat. Akan luar biasa. "Penatua Wu, murid ini pergi lebih dulu." Chen Xiang terkekeh, lalu menghilang, dan dia lari dengan kecepatan tercepat. Liu Meng'er, yang berdiri di puncak gunung yang tinggi, menatap Chen Xiang yang muncul di hutan, dan berkata sambil tersenyum, "Pisau anak ini benar-benar membuka mata saya harus meminjamnya untuk melihat." "Tuan, apakah itu sangat kuat?" Sui Xianxian bertanya dengan heran, memegang tangan Liu Meng'er. "Ini sangat kuat." Pisau ini ditutupi dengan garis-garis yang sangat kecil, menutupi seluruh bilah, rumit, tetapi sangat dalam. Liu Meng'er mengangguk. Dia masih tidak dapat menggunakan kekuatan sebenarnya dari pisau ini. Jika tidak, kekuatannya akan pasti menjadi lebih kuat, dan memiliki pisau ini dapat meningkatkan kekuatannya berkali-kali. Jika tidak, dia tidak akan pernah bisa mengalahkan seniman bela diri sejati tingkat ketiga. Chen Xiang datang ke puncak Gunung Xuanwu dan memasuki sebuah gua. Long Shui sudah memberitahunya saat ini, Gunung Xuanwu dikelilingi oleh pejuang yang kuat, dan ada banyak di negara bagian nirvana baru saja. Chen Xiang juga ditatap oleh beberapa indera dewa yang kuat. Tepat ketika seluruh Gunung Xuanwu diselimuti suasana tegang, Gunung Xuanwu tiba-tiba bergetar hebat. Getaran dahsyat ini membuat tanah di sekitar Gunung Xuanwu bergelombang. Tidak peduli apakah itu pohon kuno yang tinggi atau gunung besar, semuanya hancur. Hancur. Area sekitar Gunung Xuanwu menjadi tanah datar dalam sekejap mata. Banyak orang yang melompat ke udara telah menyaksikan momen mengerikan tadi, yang membuat mereka ketakutan. Armor Xuanwu Fajra yang legendaris akan segera bangkit,
tetapi pintu masuk ke alam Xuan Wushuan belum dibuka. Oke, ayo pergi ke tengah gunung Xuan Wu sekarang. Long Sui berteriak dengan penuh semangat. Chen Xiang berjanji padanya bahwa selama dia bisa memasuki alam mendalam Xuan Wu terlebih dahulu, dia akan memberinya banyak pil Yuan sejati. Chen Xiang berlari cepat di dalam gua, dan bersemangat seperti Long Sui. Ketika dia adalah satu-satunya di dunia yang mendalam, bukankah sebagian besar harta di dalamnya adalah miliknya? Itu di sini. Chen Xiang datang ke tengah lereng gunung, dan lereng gunung itu benar-benar kosong, dan benar-benar gelap. Telapak tangan Chen Xiang terbakar api, menerangi tempat itu. Tidak ada seorang pun di dalam, karena ketika gerbang alam yang mendalam dibuka, kekuatan yang sangat dahsyat akan meletus, tinggal di dalam hanya akan menyebabkan kematian. Baik Liu Meng'er dan Sui Xianxian melihat Chen Xiang memasuki sebuah gua, jika gerbang alam yang mendalam dibuka, tinggal di dalam gua hanya akan terpengaruh oleh kekuatan itu. Penatua Cai, lindungi yang abadi. Liu Meng'er berkata dengan lembut, hanya untuk melihat seorang wanita tua dengan tongkat muncul di samping Sui Xianxian. Nona Meng'er, jangan khawatir. Penatua Cai tersenyum ramah, dan membelai rambut indah Sui Xianxian. Tentu saja, Sui Xianxian tahu bahwa tuannya sedang mencari Chen Xiang, menyeret Chen Xiang keluar, untuk menghindari pengaruh kekuatan yang dibuka oleh alam yang dalam. Dikatakan bahwa bahkan orang-orang di alam nirvana akan terluka parah jika mereka mendekat, dan jika mereka lemah, mereka mungkin musnah. Tuan, hati-hati! Sui Xianxian berkata dengan cemas, menggigit bibirnya dengan ringan. Jangan khawatir, tuanmu jauh lebih baik dariku. Penatua Cai tersenyum ramah, membelai rambut indah Sui Xianxian. Liu Meng'er tersenyum dan mengangguk, suami kecil kamu benar-benar menyusahkan, dan kamu bahkan mengkhawatirkanku. Saat dia berbicara, Liu Meng'er berubah menjadi bayangan putih dan menghilang dalam sekejap mata. Chen Xiang sedang menunggu Long Sui menggunakan metode rahasia kuno klan naganya untuk membuka saluran luar angkasa dan memasuki alam Xuan Wushuan. Bagian tengah gunung Xuan Wu sangat gelap, tetapi saat ini ada banyak benang sutra yang memancarkan cahaya putih. Ini adalah kekuatan yang dilepaskan oleh Long Sui, yang membentuk pola roh dan membentuk lingkaran sihir. Chen Xiang juga berkonsentrasi untuk melihat pola roh yang mendalam dan rumit itu, dan ingin merekamnya dalam pikirannya, tetapi dia ingat sakit kepala karena sangat rumit. Pola roh ini sangat banyak dan padat. Chen Xiang memperkirakan bahwa setidaknya ada puluhan. Ada ribuan pola roh, yang masing-masing berbeda, dan yang bengkok digabungkan dengan pola roh lainnya, dan beberapa hampir sama, tetapi tingkat kelengkungannya berbeda. Tetapi hanya seperti ini, mereka akan memiliki kekuatan yang berbeda. Jangan lupa, jika bukan karena ingatanku yang diwariskan, aku tidak akan pernah bisa mempelajari hal seperti itu. Long Sui juga memiliki kepala yang besar, jika bukan karena makanan, dia tidak akan repot-repot melakukan hal-hal yang menguras otak seperti itu. Oke, ini pertama kalinya aku menghabiskan begitu banyak kekuatan sejak aku menghancurkan cangkangku, kamu harus berterima kasih padaku dengan baik. Long Sui berkata dengan lembut, suaranya juga membawa semacam kelelahan. Chen Xiang mengeluarkan beberapa kata tanpa mengucapkan sepatah kata pun beri dia sebutir True Yuan Pil. Chen Xiang melihat formasi melingkar yang bersinar di lereng gunung. Formasi yang mempesona ini terdiri dari ratusan ribu pola roh, dan perlahan-lahan menyatu. Begitu semuanya pas, sebuah pintu akan terbuka. Tiba-tiba, Chen Xiang merasakan seseorang datang ke arahnya, dan kecepatannya sangat cepat. Ini bukan hal yang baik. Dia tidak menyangka seseorang akan berlari dengan putus asa saat ini. Saudari Meng'er. Berdiri di belakang Chen Xiang adalah seorang wanita yang mengenakan celana ketat putih dan kerudung putih, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Liu Meng'er juga terkejut melihat formasi melingkar di tengah gunung yang bersinar dengan cahaya putih di kegelapan, dan melihat pola roh yang tak terhitung jumlahnya,
dia mengerutkan kening, matanya yang indah penuh kejutan dan ekstasi. Apa yang terjadi? Tanpa menyelesaikan kata-kata, semburan cahaya meledak dari formasi melingkar, dan kemudian semburan hisap yang kuat menghantam, dan dalam sekejap mata, Chen Xiang dan Liu Meng'er sama-sama tersedot ke dalamnya. Chapter 162 Alam Mendalam Xuanwu. Setelah matanya menjadi kosong, ada semburan kegelapan. Chen Xiang hanya merasa dirinya bersandar pada tubuh yang halus dan lembut. Tiba-tiba dia terkejut. Dengan bantuan cahaya redup, dia hanya melihat seseorang yang mengenakan celana ketat putih menekan ke bawah pada dirinya. Seorang wanita anggun. Ini adalah permaisuri yang tak tertandingi dan dewasa, Liu Meng'er. Kain kasa putih di wajah Liu Meng'er sudah jatuh. Pada saat ini, dia membuka matanya, menatap Chen Xiang dengan kebencian, dan dengan lembut mengerang, "Bajingan kecil, segera turun." Chen Xiang terkejut, berguling atas ketidakberdayanya tubuhnya berguling turun dari tubuh Liu Meng'er, dan dua gumpalan benda lembut dan indah yang dia tekan di dadanya barusan membuat Liu Meng'er sangat malu. Apa yang terjadi di sini? Liu Meng'er bertanya dengan suara rendah, saat ini dia benar-benar lemah, begitu pula Chen Xiang. Saudari Meng'er, kenapa kamu di sini? Chen Xiang bertanya balik. Bukannya istri kecilmu mengkhawatirkanmu, itu sebabnya aku datang untuk menemukanmu. Siapa tahu kamu akan melakukan hal-hal misterius di sini. Liu Meng'er menoleh dengan penuh semangat, dan menatap Chen Xiang yang berbaring di sampingnya. Ketika dia dan Chen Xiang begitu dekat, keduanya bisa merasakan napas satu sama lain, yang membuatnya tersipu lagi. Beginilah cara dia begitu ambigu dengan seorang pria dalam hidupnya. Mencium aroma dari tubuh Liu Meng'er, pikiran Chen Xiang berayun, dan dia tidak bisa tidak memikirkan perasaan menekan tubuh Liu Meng'er barusan. Liu Meng'er ini adalah permaisuri surga armor surgawi, orang yang terkenal dan berkuasa, dan dia juga istri dari istrinya Tuan. Ini membuatnya diam-diam memarahi dirinya sendiri karena memiliki pikiran jahat seperti itu. Melihat Chen Xiang dalam keadaan linglung, seolah memikirkan sesuatu yang jahat, Liu Meng'er mendengus genit. Jika bukan karena pria yang dicintainya sebagai murid, begitu dia mendapatkan kembali kekuatannya, dia pasti akan membunuh seorang pria yang memperlakukannya begitu enteng. Kalah. Ini, Sister Meng'er, ini rahasiaku, aku belum bisa memberitahumu. Dan kamu harus merahasiakannya, jangan sebarkan. Aku datang ke sini dengan misi besar, hanya untuk mendapatkan Xuanwu Fajra Armor. Selama hal ini dengan afiliasi yang baik, sekte Taiwu tidak akan menghadapi krisis seperti itu setiap 10.000 tahun. Chen Xiang kembali sadar, dan buru-buru menjelaskan. Untungnya, Chen Xiang telah melakukan kontak dengan banyak wanita cantik. Jika tidak dia pasti memiliki niat jahat sekarang, dia telah tenang dan mengedarkan energi aslinya untuk memulihkan tubuhnya. Mengapa kita kehilangan kekuatan kita? Liu Meng'er mengerutkan kening pada Chen Xiang. Sepasang matanya yang cerah dan indah penuh dengan keagungan, dia mewaspadai Chen Xiang. Saudari Meng'er, apakah Anda mengkhawatirkan saya? Chen Xiang tersenyum dan berkata, Anda adalah Tuan Xian. Sejujurnya, meskipun Anda adalah wanita yang dapat dengan mudah membuat pria gila, tetapi itu tidak cukup untuk membuat saya berkomitmen pengkhianatan apa yang terjadi. Liu Meng'er menghela nafas lega, dan berkata dengan senyum ringan, ketika saya pertama kali melihat Anda, saya tahu Anda adalah seorang pria dengan nafsu tetapi tidak punya nyali, jadi saya tidak percaya Anda tidak tertarik padaku. Hei, memikirkanmu dan jatuh cinta padamu adalah dua konsep yang berbeda. Selama kamu laki-laki, kamu pasti ingin melihat wanita cantik, tetapi hanya ada sedikit kata untuk jatuh cinta kamu. Chen Xiang tersenyum jahat. Hanya dia yang berani mengatakan kata-kata putus asa seperti itu di depan wanita seperti ini. Ini adalah keberanian yang telah dia kembangkan setelah lama tinggal bersama Penatua Dan. Dia sering menggunakan kata-kata untuk menggoda Penatua Dan.
Ayolah, tidak banyak perbedaan antara Liu Menger dan Penatua dan Brat, jangan biarkan aku mengambil kesempatan ini untuk memberimu pelajaran. Aku benar-benar tidak mengerti mengapa kamu berani mengatakan hal-hal mengerikan seperti itu kepadaku. Apakah kamu benar-benar tidak takut aku akan membunuhmu? Liu Menger mengangkat alisnya pilih, matanya penuh dengan cahaya yang kuat. Pada saat ini, Chen Xiang tiba-tiba duduk perlahan, dan melihat dada tinggi Liu Menger yang perlahan naik dan turun dengan seringai. Pada saat ini, dia mengenakan celana ketat, dan dia dengan sempurna menguraikan sosok itu, yang sangat menarik perhatian. Penangkapan. Kamu. Liu Menger menggigit bibir merahnya dengan erat dan menatap Chen Xiang. Saudari Menger, apakah menurutmu aku orang yang sangat jahat? Chen Xiang menggeliat, dia tidak tahu mengapa dia pulih lebih cepat dari Liu Menger, tetapi dia tidak dapat mengedarkan energi aslinya sekarang. Awalnya bagus, tapi sekarang buruk. Saya telah mendengar tentang ambiguitas antara Anda dan Wu Qianqian, dan Anda tidak memiliki niat baik untuk saudari Anda yang saleh, Leng Youlan. Liu Menger mendengus dingin. Hei, jika itu Xian, dia tidak akan berpikir begitu. Chen Xiang tersenyum dan berkata, mengapa kamu begitu peduli dengan urusanku? Xian terlalu bodoh untuk ditipu olehmu. Liu Menger mendengus genit. Berkata, saya khawatir Xian menemukan pria yang tidak berperasaan. Chen Xiang menggosok tangannya, dan berkata dengan serius, Saudari Menger, jika saya melakukan sesuatu padamu sekarang, dan kemudian membunuhmu, tidak ada orang lain akan. Aku tahu, kamu benar-benar wanita yang sangat cantik. Liu Menger berhenti berbicara, Chen Xiang memang bisa melakukan itu, setelah melakukannya, tidak akan ada yang salah dengan dia, dan dia bisa merasa bahagia. Memikirkan hal ini, tubuh lembut Liu Menger sedikit gemetar. Sister Menger, jika Anda tidak mengenal saya dengan baik, tolong jangan langsung mengambil kesimpulan tentang saya. Kalau tidak, jangan salahkan saya karena memalingkan muka dan menyangkal orang. Chen Xiang berkata dengan dingin, aura pembunuh meletus dari tubuhnya dengan sia-sia, dan hatinya yang membunuh mengikutinya. Suasana hatinya berfluktuasi, membuatnya seperti dewa kematian. Liu Menger menatap mata pembunuh Chen Xiang, dan terkejut sesaat, Chen Xiang tidak memiliki pikiran jahat terhadapnya, hanya niat membunuh. Dan itu semua karena dia salah paham, memfitnahnya, dan bahkan melibatkan Sue Xian. Sejak awal, saya sangat menghormati Anda. Anda seorang senior. Anda baik kepada Sue Xian, dan Anda juga sangat ramah kepada saya. Tetapi jika Anda berani memfitnah saya seperti ini lagi, saya pasti tidak akan sopan. Chen Xiang berdiri. Memiliki pembuluh darah ilahi Yin dan Yang dan berlatih Tai Chi menaklukkan kungfu naga, dia ditakdirkan untuk menjadi orang yang memandang rendah dunia di masa depan, yang membuatnya memiliki kesombongan yang unik. Melihat Chen Xiang, Liu Menger terdiam, pria yang baru saja bercanda dengannya, menggodanya berbalik melawannya dalam sekejap mata, dan itu hanya karena dia memfitnahnya. Aku tidak ingin Xian memikirkan apapun, jangan bicara omong kosong di depan Xian. Chen Xiang duduk bersila di tanah, suaranya suram dan dingin, memancarkan aura arogansi dan pembunuhan yang meyakinkan. Liu Menger menghela nafas, dia memang salah, Chen Xiang tidak seburuk yang dia bayangkan, hanya saja kelakuannya tadi mengejutkannya. Maaf. Liu Menger berkata dengan suara rendah, mulai sekarang, aku tidak perlu khawatir tentang Xian lagi. Dia sangat mengenalmu, jadi dia tidak mengkhawatirkanmu. Tapi sejauh yang dia tahu, hanya ada Wu Qianqian yang memiliki hubungan baik dengan Chen Xiang di sekte Taiwu. Alam yang mendalam ini telah berubah, orang yang datang ke sini tidak dapat menggunakan energi sejati. Anda harus berhati-hati, kata Chen Xiang dengan sungguh-sungguh. Tidak bisa menggunakan Qi. Bukankah ini berarti bahwa semua prajurit telah kehilangan kekuatan mereka?
Liu Meng'er terkejut. Keagungan di mata indah itu telah menghilang dan digantikan oleh ketakutan yang mendalam. Sekarang energi sejatinya tiba-tiba menghilang, dia tidak berbeda dari seorang orang biasa. Ini membuatnya tidak bisa diterima, dan membuatnya tiba-tiba jatuh ke dalam jurang ketakutan. Chapter 163 Pesona Pola Roh. Lebih dari setengah jam kemudian, Liu Meng'er dapat bergerak, meskipun dia tidak dapat menggunakan energi aslinya. Dia dapat melihat bahwa energi aslinya masih ada di dantiannya, tetapi ditekan oleh kekuatan yang kuat dan aneh, tidak dapat memobilisasinya. Pada saat ini, Liu Meng'er tidak lagi memiliki keagungan seorang kaisar. Dia memandang Chen Xiang dengan tatapan aneh, dan bertanya dengan lembut, dalam hal ini, apakah Anda masih ingin menemukan baju besi berlian basal itu? Mengapa Anda bandingkan bisakah saya pulih dengan cepat? Dia tahu bahwa tubuh fisik Chen Xiang sangat kuat, tetapi tidak peduli seberapa kuat dia tidak bisa dibandingkan dengannya. Lagi pula, dia telah berdiri di puncak benua Chenwu selama bertahun-tahun. Bertahun-tahun. Chen Xiang sedikit tersenyum, seolah-olah tidak ada hal tidak menyenangkan yang baru saja terjadi. Hei, tubuhmu mungkin jauh lebih kuat dariku, tapi milikku ditempa dengan cara khususku. Tubuh immortal Demontan marah, tubuh marah pil darah naga, yang memberi tubuh dagingnya kemampuan untuk memperbaiki dengan cepat. Ketika mereka tersedot ke dalam alam kura-kura hitam ini, kekuatan mereka terkuras, sehingga mereka kelelahan, dan Chen Xiang pulih dengan cepat. Liu Meng'er berdiri. Pada saat ini, dia merasa seluruh tubuhnya sangat lembut dan hampir tidak bisa berjalan, tetapi Chen Xiang masih hidup dan sehat. Jika Chen Xiang ingin melakukan sesuatu yang salah padanya saat ini, dia tidak punya ruang untuk menolak sama sekali. Setelah ini, dia diam-diam khawatir lagi, tapi dia bisa melihat bahwa Chen Xiang tidak tertarik padanya sama sekali, yang membuatnya mengagumi keadaan pikiran Chen Xiang, dan pada saat yang sama, dia juga sedikit kecewa Anda tidak bisa membiarkan anak berdarah tergoda. Makanlah! Chen Xiang melemparkannya kotak batu giok, yang berisi banyak pil penempat tubuh. Aku akan menemukan baju besi berlian basal itu, jalannya mungkin sangat berbahaya. Apakah kamu ingin mengikutiku? Meskipun kekuatanku adalah lebih buruk darimu jaraknya ratusan ribu mil, tapi sekarang, sulit untuk mengatakannya. Jangan berpuas diri. Jika kamu bersaing dengan tubuh fisik, aku tidak akan pernah kalah darimu. Beberapa orang di benua Chenwu dapat dibandingkan dengan saya. Liu Meng'er Jiaohi mendengus dan berkata, saya berjanji pada Xian-Xian bahwa saya tidak akan membiarkan Anda melakukan kesalahan. Tentu saja saya ingin pergi dengan Anda. Chen Xiang terkekeh, dan kembali ke bajingan sebelumnya. Saya tidak tahu siapa yang khawatir tertangkap oleh saya barusan. Setelah menanggalkan pakaiannya dan mengetahui bahwa energi aslinya tidak dapat digunakan, dia sangat ketakutan. Liu Meng'er hanya mendengus centil. Dia tiba-tiba menyadari bahwa memperlakukan Chen Xiang dengan lembut sebelumnya hanyalah tugas tanpa pamrih. Tentu saja dia juga tahu bahwa Chen Xiang sedang bercanda dengannya. Chen Xiang berkata dengan serius, Saudari Meng'er, mari kita setujui dulu bahwa Xuanwu Vajra Armor adalah milikku, jadi jangan merebutnya. Jintian dibawa kembali ke sekte Taiwu untuk diamankan. Liu Meng'er berkata dengan acuh tak acuh. Chen Xiang melihat sekeliling, dan menemukan bahwa mereka jatuh di tanah kosong yang penuh dengan bebatuan besar dan kecil, langit penuh dengan awan hitam, menutupi cahaya, dan malam di Xuanwu Xuanjing ini. Apakah kamu pernah masuk sebelumnya? Chen Xiang bertanya. Saya datang sekali. Pada saat itu, saya hanya seorang seniman bela diri di dunia seni bela diri yang sebenarnya, tapi saya tidak ditekan oleh kekuatan aneh ini. Liu Meng'er mengunyah pil pelangsing tubuh. Chen Xiang berkata dengan suara keras. Tersenyum di seluruh wajahnya. Jika kamu bukan manusia peri, aku pasti akan membuatmu terlihat baik. Jangan memaksakan dirimu terlalu keras, kesabaranku terbatas. Liu Meng'er tiba-tiba menjadi marah.
Kerajaan Dewa Surgawi yang besar sekarang dianiaya satu demi satu oleh seorang anak berusia awal 20-an, dan bahkan diancam. Dia sudah lama tidak dianiaya seperti ini. Saudari Meng Er, apakah kamu sangat membenciku sekarang? Tanya Chen Xiang, berjongkok, menyentuh tanah di tanah dengan tangannya. Dia tidak tahu kemana harus pergi sekarang. Tanyakan dengan sadar. Awalnya, kamu memberiku kesan yang baik, hanya sedikit nakal, tapi sekarang, hehe. Liu Menger melihat sekeliling, melepaskan rasa spiritualnya untuk waspada ke segala arah, dan dia juga mencari arah untuk berjalan. Oh, sepertinya rencanaku sia-sia. Chen Xiang menghela nafas tak berdaya. Pada saat ini dia mendengar suara samar air mengalir, itu adalah sungai. Huang Jintian telah memberitahunya sebelumnya bahwa jika dia ingin menemukan Xuanwu Vajra Armor, dia harus mengikutinya berjalan di atas air. Rencana apa? Liu Meng Er bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia juga mendengar suara air mengalir. Chen Xiang menghela nafas. Karena kamu membenciku, kamu tidak akan mengajariku cara memperbaiki senjata. Aku benar-benar ingin belajar. Liu Meng Er mendengus dan berkata, aku tidak akan mengajarimu. Kamu sudah membuat alkimia. Kamu masih harus belajar apa yang kamu lakukan untuk pemurnian. Chen Xiang awalnya ingin meminta nasihat dari permaisuri dunia pemurnian, tetapi sekarang tampaknya tidak ada harapan. Saya merasa pil saat ini adalah semua itu. Meskipun ada banyak jenis, kecuali yang lebih umum digunakan, yang lain yang jarang digunakan tidak berguna. Saya ingin mempelajari lebih lanjut tentang peralatan pemurnian dan melihat apakah saya dapat menggabungkannya dengan alkimia. Menggabungkan mereka bersama-sama menciptakan ramuan jenis baru, dan itu sangat berguna. Kata Chen Xiang, berjalan menuju arah di mana suara air mengalir datang dari kejauhan. Liu Meng Er juga mengikuti di belakangnya, dan dia juga berencana pergi ke sana. Untuk ide Chen Xiang, Liu Meng Er hanya berpikir itu aneh, dia mencibir dan berkata, jangan pikirkan itu, sama sekali tidak mungkin, meskipun alkimia dan pemurnian senjata keduanya menggunakan api, tetapi prosesnya sangat berbeda, alkimia tidak begitu bagus, Anda harus bisa memurnikan senjata. Dan mereka yang pandai memurnikan senjata belum tentu bisa memurnikan alkimia. Sama seperti penatua Dan, dia hanya bisa memurnikan senjata spiritual tingkat rendah, dan saya hanya bisa memurnikan beberapa pil tingkat rendah. Chen Xiang hanya menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Nah, ketika saya memurnikan pil pertama dari jenis yang saya bayangkan, saya akan mengirimkannya kepada Anda secara pribadi dan menampar wajah Anda. Liu Meng Er berkata dengan santai, sama-sama kapan saja, tapi suatu saat aku mungkin akan naik ke surga. Setelah dipandang rendah oleh Liu Meng Er, Chen Xiang tiba-tiba sedikit kesal, dia berhenti, dan mengeluarkan selembar kertas, yang dipenuhi dengan banyak pola roh yang berantakan, tetapi perhatikan baik-baik, ini berantakan tapi pola rohnya sangat teratur, seolah-olah ada pola garis vertikal dan horizontal yang terjalin, dan jika Anda perhatikan dengan seksama, kesadaran Anda akan jatuh ke dalamnya dan mengikuti pola roh itu. Liu Meng Er hanya meliriknya 2 kali, lalu jatuh ke dalamnya, tidak dapat melepaskan diri, alisnya berkerut, dia terus berpikir dan melacak pola roh ini, ingin melihat fungsi dari pola roh ini, ingin tahu bagaimana ini banyak pola roh membentuk pola hukum. Tepat ketika Liu Meng Er berkonsentrasi untuk melihat pola roh itu, Chen Xiang tersenyum penuh kemenangan, menyingkirkan kertas itu dengan tiba-tiba, dan terus berjalan ke depan. Ini membuat Liu Meng Er menghantakkan kaki teratainya dengan marah, dan mendengus genit. Setelah Liu Meng Er melihat gerbang luar angkasa yang dibangun oleh Long Shui, dia tahu bahwa ada banyak rahasia di tubuh Chen Xiang. Meskipun pola roh itu sangat rumit dan menyebabkan sakit kepala, dia sangat menyukai hal semacam ini, dan ketika Chen Xiang menunjukkan kepadanya pola rohnya adalah pola roh yang paling aneh dan rumit yang pernah dia temui. Menurutnya, itu adalah semacam pola roh tingkat tinggi. Jika digunakan dengan benar,
itu bisa membangkitkan kekuatan yang sangat kuat. Chapter 164 Peradaban Alien. Pola roh yang baru saja ditunjukkan Chen Xiang kepada Liu Menger disalin dari buku pemurnian artefak. Su Meiyao dan Bai Yuyo telah melalui pola roh pada buku pemurnian artefak sebelumnya, meskipun mereka tidak mahir dalam aspek ini. Tetapi dia tahu bahwa pola roh itu adalah pola roh yang sangat langka dan kuat. Akhirnya, setelah Chen Xiang bertemu Long Sui, dia mengkonfirmasi ini lagi. Pada saat ini, dia melihat nafsu makan Liu Menger, dan dia semakin yakin bahwa pola roh itu tidak sederhana, dan dia memiliki lebih banyak lagi. Chen Xiang melangkah menuju suara air mengalir, Liu Menger mengikuti di belakangnya, dan terus bertanya kepadanya tentang pola roh itu, tetapi dia tertawa dan tidak mengatakan sepatah kata pun, dan mengabaikan Liu Menger, yang membuat gigi Liu Menger gatal karena kebencian. Akhirnya sampai di sungai, ini adalah sungai dengan lebar ratusan kaki, air sungai jernih dan dingin. Chen Xiang membasuh wajahnya dengan air sungai. Apakah kamu menggambar pola roh itu? Liu Menger bertanya lagi, wajahnya penuh kebencian. Di sepanjang jalan, dia mengajukan banyak pertanyaan kepada Chen Xiang, tetapi Chen Xiang tidak menjawab, dan langsung mengabaikannya. Pertama kali dia menghadapi situasi seperti itu. Chen Xiang tersenyum, dan akhirnya menjawab pertanyaannya, itu benar. Siapa yang mengajarimu? Liu Menger buru-buru bertanya, dengan penuh semangat menunggu pertanyaan dan jawaban Chen Xiang. Saya mengambil sebuah buku, ada banyak pola roh seperti ini, dan ada berbagai teknik untuk memurnikan senjata, tetapi saya telah meraba-raba sendiri. Chen Xiang memikirkannya, dan memutuskan untuk memberitahu Liu Menger tentang hal itu. Liu Menger terkejut, wajahnya penuh ekstasi, tetapi dia segera cemberut dengan ekspresi kesal, karena dia tahu tidak mudah untuk mengambil keuntungan dari Chen Xiang, dan dia dengan tegas menolak permintaan Chen Xiang sebelumnya. Sekarang dia tidak mau mengubah mulutnya saat ditanya. Awalnya aku ingin meminta nasihat darimu, sayang lupakan saja, siapa yang membuatmu memiliki prasangka yang begitu besar terhadapku, kata Chen Xiang dengan wajah kecewa, lalu berjalan mengikuti arah air. Liu Menger mengikuti di belakangnya, berpikir lama, menggigit bibirnya dengan ringan, dan berkata, "Yah, aku salah sebelumnya. Aku salah paham denganmu, tetapi kamu harus tahu bahwa aku tidak benar-benar membencimu. Siapa yang membuatmu selalu menganiaya orang?" Saat ini, Liu Menger seperti namanya, seperti seorang gadis kecil, yang cukup menawan, yang membuat Chen Xiang sedikit terkejut. Aku sudah memanggilmu Sister Menger, tentu saja aku bercanda denganmu sebelumnya. Chen Xiang berkata sambil tersenyum, Elder dan juga sangat membenciku pada awalnya, tapi sekarang, hei, bukan karena aku memimpin kamu dengan hidung ayo pergi. Ini dia lagi. Apakah maksudmu aku akan dituntun oleh hidung jika kamu tidak mengatakannya? Liu Menger mendengus lembut, dan menatap Chen Xiang. Tentu saja tidak. Sister Menger adalah Tuan Xian. Tentu saja saya ingin menjilat Anda, sehingga Anda dapat memperlakukan Xian dengan baik. Chen Xiang tersenyum dan berkata, jika sesuatu yang tidak menyenangkan terjadi sebelumnya, anggap saja itu tidak pernah terjadi. Chen Xiang juga puas dengan permaisuri yang tak tertandingi dan sombong yang memperlakukannya seperti ini. Tentu saja dia tidak ingin memiliki hubungan yang buruk dengan Liu Menger, dan sekarang dia merasa bahwa bersama Liu Menger tidak buruk, setidaknya dia bisa melihatnya sisi imut dan lucu lainnya, yang sulit dilihat. Chen Xiang mengeluarkan 10 lembar kertas yang telah dia ekstrak dari pola roh, yaitu 10 lembar pertama dalam buku pemurnian artefak. Diperkenalkan dalam buku bahwa ini adalah buku pemurnian artefak yang paling dasar. Hanya ketika Anda memahaminya, bisakah Anda mulai mempelajari seni pemurnian di buku pemurnian artefak. Setelah menerima 10 lembar kertas, Liu Menger segera menghentikan langkahnya, dan menatap dengan hati-hati di tempat itu.
Wajahnya yang dewasa dan cantik penuh dengan ekstasi, semburan rona merah yang memabukkan muncul, membuatnya terlihat semakin menawan, ada banyak gaya. Chen Xiang juga menggosok dagunya ke samping, mengagumi wajah tak tertandingi itu, diam-diam mengagumi hatinya, ingin menjangkau dan menyentuh wajah cantik yang mempesona itu. Saudari Meng Er, jangan menontonnya, kamu punya waktu untuk menontonnya ketika kamu kembali ke kerajaan surgawi senjata ilahi. Aku memasuki alam Xuanwu Xuan ini sebelumnya hanya untuk mendapatkan armor Vajra Xuanwu, jadi aku bisa, jangan buang waktu. Desak Chen Xiang. Liu Meng Er tidak mendengar kata-katanya, matanya yang indah tertuju pada kertas yang penuh dengan pola roh di tangannya, matanya berkedip, otaknya dengan cepat menghitung pola roh ini, dan dia berpikir sangat rumit. Melihat Liu Meng Er begitu serius, Chen Xiang tidak bisa menahan diri untuk membelai pipinya. Rasanya sangat enak, seperti membelai sepotong batu giok yang indah. Chen Xiang menjadi kecanduan menyentuhnya seperti ini, dan dia tidak tahu kenapa anjing sebesar itu berani menggosoknya dengan ringan. Tepat ketika Chen Xiang terpesona, Liu Meng Er tiba-tiba meraih pergelangan tangannya dan bertanya dengan dingin, "Apa yang kamu lakukan?" Chen Xiang terkejut. Kembali sadar, dan memaksakan senyum, "Saudari Meng Er, ada sesuatu yang kotor di wajahmu, aku akan menghapusnya untukmu." "Ngomong-ngomong, apakah kamu melihat sesuatu?" "Aku sudah mempelajari pola roh ini sejak lama, tapi aku tidak bisa memahami pola roh ini." Berbicara dari pola roh ini, Liu Meng Er matanya penuh kejutan, dan dia berkata dengan penuh semangat, "Pola roh ini sangat rumit, semuanya adalah pola roh tingkat tinggi, bukan dari dunia fana ini, saya pikir mereka berasal dari dunia fana lainnya. Anda harus tahu, kami bukan satu-satunya di dunia. Alam bela diri fana ini, ada banyak alam fana lainnya, jauh lebih beradab daripada dunia kita, tetapi sulit untuk berkomunikasi antar dunia, senang mendapatkan barang-barang mereka." Chen Xiang juga sangat terkejut. Jika dia mendapatkan alkimia dari dunia lain, maka dia mungkin mengalami peningkatan besar dalam alkimia. Tentu saja, yang utama adalah alkimia dan bahan obat sulit untuk ditangani. "Saudari Meng Er, ayo cepat. Aku harus menemukan baju besi berlian basal itu dengan cepat," kata Chen Xiang. Liu Meng Er menyingkirkan 10 lembar kertas itu seolah-olah itu adalah harta karun. Dia juga tahu bahwa Chen Xiang tidak mungkin memberinya buku pemurnian artefak, tetapi mendapatkan pola roh ini akan cukup baginya untuk berjuang untuk mendapatkan lama. Liu Meng Er menyentuh pipinya, dan berkata dengan genit, "Kamu sangat berani, kamu bahkan berani mengambil keuntungan dariku, tidak apa-apa jika kamu harus melakukannya sebelumnya, tapi sekarang kamu benar-benar." Chen Xiang. Shi menyeringai dan berkata, "Saudari Meng Er, tolong beritahu saya kemajuan apa yang Anda miliki di masa depan. Pola roh pada 10 lembar kertas ini hanyalah yang paling dasar. Anda harus mendapatkan ini sebelum mulai mempelajari pengetahuan pemurnian senjata." Liu Meng Er juga telah mencapai kemacetan dalam penyempurnaan, dan sekarang dia bisa mendapatkan pola roh semacam ini, itu seperti harta karun. Dia tidak mengejar masalah Chen Xiang menyentuh wajahnya sekarang, dan menganggap itu sebagai sedikit manis untuk Chen Xiang. Selain itu, jauh di lubuk hatinya dia tidak menentang Chen Xiang, dia hanya merasa sedikit buruk. "Nah, setelah saya mengajari Anda cara memahami pola roh ini, saya akan mengajari Anda cara menyempurnakan senjata. Selama periode waktu ini, Anda harus terbiasa dengan pola roh ini." Liu Meng Er mengangguk, suaranya menjadi jauh lebih lembut. "Saudari Meng Er, tolong jangan beritahu Xian-Xian apa yang terjadi di sini, kalau tidak aku pasti akan dibenci oleh gadis kecil ini." Chen Xiang tersenyum masam. Jangan khawatir. Saya katakan itu akan mempengaruhi saya juga." Liu Meng Er ingat apa yang terjadi sebelumnya, tetapi dia tidak bisa menahan amarahnya. "Kamu tahu jalannya?"
Haruskah kamu tahu? Chen Xiang mengangguk. Apa yang kamu bicarakan? Liu Menger sedikit mengernyit. Pergi saja. Chen Xiang melengkungkan bibirnya. Dia tidak yakin apakah yang dikatakan tuannya yang gila itu benar. Chapter 165 Tikus Tianxuan. Meskipun Liu Menger mengikuti di belakang Chen Xiang, dia berjalan, dan pikirannya linglung, dia bisa tahu sekilas bahwa dia sedang memikirkan pola roh. Sister Menger, saya pikir Anda sangat baik sekarang, seperti seorang saudari yang lembut. Chen Xiang tertawa. Itu hanya melawanmu dan melawan yang abadi. Aku tidak akan melakukannya di luar. Aku adalah pemimpin sekolah, permaisuri tentara sihir kerajaan surga. Belum lagi kekuatan untuk mengejutkan begitu banyak orang, aku pasti punya kemampuan untuk menakut-nakuti orang. Dikatakan di sini, wajah Liu Menger penuh dengan kesombongan, dan dia memancarkan keagungan, seolah-olah dia telah berubah menjadi orang yang berbeda. Jangan melihat kerajaan surgawi Shenbing di setiap kota di benua Chenwu, tetapi banyak sekte ingin menelan kerajaan surgawi Shenbing. Kerajaan surgawi Shenbing tidak hanya kaya di negara, tetapi juga kaya akan orang-orangnya. Ini adalah kekuatan kerajaan surgawi Shenbing, dan Anda negara bagian Taiwu berbeda. Negara bagian Taiwu hanya kuat dalam sekte dan keluarga, baik sangat kaya atau miskin, dan di daerah perbatasan, ada banyak warga sipil yang sering dibantai secara sewenang-wenang. Prajurit surga tidak akan, selama warga terbunuh menggertak, aku juga akan keluar. Nada suara Liu Menger berani dan mendominasi, yang membuat Chen Xiang diam-diam mengagumi. Chen Xiang juga telah mendengar tentang kekuatan kerajaan surgawi dewa, orang-orang di sana tangguh, dan semua orang bangga menjadi warga kerajaan dewa, tidak ada pejabat di sana, rakyat jelata tidak akan diintimidasi oleh pejabat tinggi, ada hukum adil yang sangat adil, dan terkadang Liu Menger tidak dapat melakukan sesuatu tanpa izin. Tetapi jika kerajaan surga senjata ilahi dikalahkan oleh beberapa sekte iblis atau sekte lain dengan niat jahat, negara yang indah ini akan jatuh ke dalam neraka. Liu Menger memiliki tanggung jawab yang besar, karena dia adalah orang terkuat di Shenbing Tiangwo dan penjaga Shenbing Tiangwo. Ketika dia menghadapi orang lain, dia selalu menunjukkan kekuatan mengintimidasi semacam itu, yang membuat orang takut padanya. Tapi sisi lain dirinya selembut air, bahkan polos dan imut. Tunggu, ada situasi di depan. Liu Menger tiba-tiba meraih lengan Chen Xiang, menatap rumput hitam pekat di depan, dan perlahan mundur. Chen Xiang tidak merasakan apa-apa, dan Long Shui tidak memperingatkannya. Tetapi melihat Liu Menger sangat berhati-hati, dia tahu pasti ada sesuatu di depan. Adalah normal jika ada monster yang kuat di alam mendalam, dan terkadang akan ada berbagai hal aneh dan kuat lainnya yang menimbulkan berbagai bahaya. Itu monster. Monster yang sangat terkenal di alam mendalam, bernama Maus Tianxuan, tikus yang sangat besar. Liu Menger berkata dengan suara yang dalam, dia membuka tangannya untuk melindungi Chen Xiang, dan melihat sekeliling dengan waspada. Melihat bahwa dia dilindungi oleh seorang wanita, Chen Xiang diam-diam tidak senang. Dia mengeluarkan pisau pembunuh iblis naga azur, yang tidak diisi dengan energi sejati saat ini, tetapi juga sangat berat, tetapi Chen Xiang merasa bahwa itu sangat nyaman di tangannya. Saudari Menger, apakah kamu tidak takut pada tikus? Chen Xiang bertanya sambil tersenyum. Aku tidak takut, aku hanya membencinya. Liu Menger berkata dengan suara rendah, dia tidak menyangka Chen Xiang bisa tertawa sekarang, karena Xuanshu sangat kuat hari itu, dan kekuatannya ada di sekitar. Tahap ketiga dari alam bela diri sejati. Kamu tidak tahu Tian Xuanshu? Liu Menger bertanya. Aku pernah mendengarnya, tapi aku benar-benar tidak takut. Chen Xiang berkata sambil terkekeh, Saudari Menger adalah permaisuri surga persenjataan ilahi. Bagaimana aku bisa takut ketika kamu ada di sini? Liu Menger mengerutkan bibirnya dan mengabaikan Shen Xiang.
dia menyadari bahwa Chen Xiang sama sekali bukan orang normal, dia masih bisa tertawa dalam situasi ini. Itu benar, jika energi sejatinya belum disegel, dia tidak akan punya apa-apa untuk dilakukan. Takut di dunia fana ini, tapi sekarang dia hanya bisa mengandalkan kekuatan fisik, dan kekuatannya terbatas. Chen Xiang melihat sosok hitam terbang dari kejauhan, dan berseru dengan keras, "Kami datang!" Dia melangkah keluar dengan satu langkah, melarikan diri dari perlindungan Liu Meng'er, menginjak langkah kaki yang aneh, dan mendarat di tanah seperti ular itu zigzag dan bergerak maju dengan kecepatan yang sangat cepat, menyeret bayangan panjang, yang benar-benar terlihat seperti ular. Dalam sekejap mata, bayangan Chen Xiang bertabrakan dengan bayangan hitam yang terbang keluar. Liu Meng'er hanya melihat Chen Xiang mengayunkan pisau dengan kecepatan sangat cepat, memotong bayangan hitam menjadi dua bagian, seberkas darah kemudian menembak keluar. "Orang baik, ini sebesar sapi!" seru Chen Xiang sambil melihat tikus raksasa yang terbelah dua di tanah. Liu Meng'er juga berlari dengan cepat, dan bertanya dengan lembut, "Apakah kamu baik-baik saja?" Melihat pisau besar Chen Xiang berlumuran darah, Liu Meng'er bahkan lebih terkejut, karena bahan pisau ini lebih baik dari yang dia bayangkan. "Tidak apa-apa, apakah ini Xuanshu hari itu?" "Terlalu lemah." Chen Xiang tertawa. "Lemah?" Liu Meng'er diam-diam membencinya. Dengan pisau yang begitu kuat, bahkan monster bersisik akan terpotong menjadi dua jika bertemu, apalagi binatang buas seperti tikus. "Apakah energi sejatimu masih ada?" Liu Meng'er bertanya dengan curiga. Dia memandang Chen Xiang, sepertinya dia tidak bisa menggunakan energi aslinya, tetapi dia masih bisa mempertahankan kekuatan dan kecepatan yang sangat kuat. "Tidak mungkin!" Chen Xiang menggelengkan kepalanya. Langkah yang dia gunakan barusan adalah salah satu seni bela diri yang dia pelajari dengan keras sebelumnya ketika dia tidak memiliki pembuluh darah spiritual, tetapi itu hanya dilakukan dengan tubuh fisiknya saat ini untuk mencapai ini. "Tingkat pisaumu." Liu Meng'er baru saja selesai berbicara, ekspresinya tiba-tiba berubah. Dia menarik Chen Xiang mundur 10 langkah dengan cepat, hanya untuk melihat tombak indah seputih batu giok salju tiba-tiba muncul di tangannya. Wanita ini tiba-tiba dengan pistol, dan itu terlihat sangat kuat. "Itu lunas batu giok putih. Yang terbaik di antara lunas." Long Shui berbisik. Chen Xiang belum pernah mendengar tentang lunas batu giok putih, tetapi dia melihat bahwa itu sangat kuat. "Apakah itu lunas batu giok putih?" Chen Xiang memandangi tombak yang indah itu. "Penglihatanmu cukup bagus, sekarang bukan waktunya untuk berbicara omong kosong, lihat." Liu Meng'er mengarahkan tombaknya ke tanah di depannya. Tanah perlahan menggembung, dan kemudian meledak dengan keras. Saya melihat tupai besar yang tak terhitung jumlahnya seperti banteng dewasa bergegas keluar dari tanah, jumlahnya ratusan. Hal yang hebat tentang jenis tikus besar ini adalah jumlahnya. Liu Meng'er baru saja berkata di sini, dan melihat sekelompok besar tikus keluar dari bawah lubang itu, yang sepertinya terus-menerus muncul dari tanah seperti musim semi melihatnya. Mata Chen Xiang tegak, punggungnya terasa dingin, karena jumlahnya masih bertambah, sudah puluhan ribu. Tikus besar jenis ini harus makan daging yang enak saat masih muda, dan saat mencapai usia dewasa, ia dapat menyerap energi spiritual dan tumbuh dengan sendirinya. Begitu mencapai waktu tertentu, ia bisa menjadi monster peringkat ketiga, dan kekuatannya sama dengan tahap ketiga dari dunia seni bela diri yang sebenarnya. Liu Meng'er menarik melihat Chen Xiang, dia perlahan mundur, dengan ekspresi serius yang tak terlukiskan di wajahnya, sangat khawatir dan takut di dalam hatinya. Jika puluhan ribu tikus Tianxuan ini menerkam mereka, mereka tidak akan bisa melarikan diri. "Tuan, Anda telah membawa saya ke malangan. Saya bertemu begitu banyak hal ini di jalan ini." Chen Xiang mengutuk secara diam-diam, karena dia mengikuti instruksi tuannya dan berjalan di atas air. "Jalan air?" Chen Xiang gemetar hebat, melihat ke sungai, dan merasakan ingatan di hatinya.
Saudari Meng Er, apakah Anda memiliki sesuatu yang dapat mengapung di atas air? Jika tidak, kami akan melompat ke dalam air, kata Chen Xiang. Ya. Liu Meng Er mengeluarkan perahu kecil dari cincin penyimpanan di jari gioknya, memasukkannya ke sungai, dan buru-buru melompat ke atasnya bersama Chen Xiang. Pada saat ini, tikus Tianxuan itu melompati. Chapter 166 Jalan Air. Chen Xiang dan Liu Meng Er berada di perahu kecil, melambaikan senjata ajaib di tangan mereka, menebas dan menikam tikus Tianxuan yang terbang itu, dan perahu kecil itu juga digerakkan oleh indera spiritual Liu Meng Er, jauh dari pantai. Perahu itu juga berlumuran darah Tianxuan Shu, dan tubuh Chen Xiang juga berlumuran darah, tetapi tidak ada jejak darah di celana ketat putih Liu Meng Er. Chen Xiang juga baru saja memperhatikan bahwa celana ketatnya ada yang aneh kekuatan pada tubuh, yang dapat memantul dari darah yang menetes. Perahu bergerak menjauh dari tepi sungai dan datang ke tengah sungai. Tikus Tianxuan itu hanya bisa berteriak di tepi sungai, tidak berani menyusuri sungai-sungai itu juga penuh dengan mayat tikus Tianxuan. Chen Xiang tahu itu mereka dapat ditukar dengan mereka. Sheng Jingxi menggunakan pisau besar untuk menggeser perahu untuk mengambil mayat-mayat itu. Dia menemukan bahwa dia telah tinggal bersama Jurong untuk waktu yang lama, dan dia juga memiliki gaya Jurong dalam melakukan sesuatu. Cepat dan lihat lebih dekat tubuhmu. Liu Meng Er lega ketika dia melihat bahwa tikus Tianxuan tidak bisa mengejarnya. Ngomong-ngomong, tunjukkan pisaumu. Tidak, pisau itu sangat berat. Jika kamu mengeluarkannya, itu akan menenggelamkan kapal. Begitu Chen Xiang naik ke kapal, dia berubah menjadi senjata spiritual tahap ketiga berkualitas rendah, dan sekarang dia melompat ke sungai, ditelanjangi di sungai, dan membasuh tubuhnya. Kemudian biarkan Liu Meng Er berbalik dan biarkan dia memanjat untuk berpakaian. Mengetahui bahwa ada pria telanjang di belakangnya, wajah Liu Meng Er panas dan malu. Dia menemukan bahwa tinggal bersama Chen Xiang dalam waktu singkat membuatnya mengalami sesuatu yang tidak dia alami dalam puluhan ribu tahun. Hal-hal. Apakah aman berada di sungai? Liu Meng Er memandangi sungai yang mengalir perlahan, merasa sedikit khawatir di hatinya, memegang erat tulang tombak di tangannya, dan berdiri di haluan perahu. Chen Xiang merentangkan tangannya, dan berkata tanpa daya, "Saya tidak tahu. Bagaimanapun, seorang pria mengatakan kepada saya bahwa aman untuk berjalan di atas air." Saudari Meng Er, senjatamu sangat indah, apakah itu namanya? Itu juga digunakan saat membunuh tikus. Tidak berlumuran darah, dan kamu benar-benar cantik saat menggunakan pistol, sangat tampan. Puji Chen Xiang, apa yang dia katakan itu benar. Tapi barusan dia harus menggunakan pisau untuk membunuh tikus. Membunuh tikus Tianxuan, tetapi dia tidak bisa memblokir permaisuri gaya tembakannya. Ciuman naga giok. Liu Meng Er memegang tombak itu, berdiri dengan anggun di haluan kapal, memandangi sungai dengan wajah dingin, dan berkata dengan ringan, "Itu rusak ketika aku mendapatkannya, dan itu butuh waktu 3000 tahun untuk memulihkannya." Levelnya sangat tinggi, tidak biasa. Ada rasa bangga dalam nada suaranya, karena bisa memperbaiki senjata setingkat ini adalah sesuatu yang bisa dibanggakan. Nama ini sangat indah, tetapi Chen Xiang tahu bahwa jika dicium, itu tidak akan indah. Di mana pisaumu? Liu Meng Er bertanya. Bagian paling kuat dari pisau pembunuh iblis King Long adalah dapat meningkatkan beratnya berkali-kali dengan zenki yang diinfuskan, tetapi orang yang memegang pisau tidak akan merasakan beratnya. Hehe, sungguh menakjubkan. Chen Xiang tertawa. Sangat kuat. Liu Meng Er mengangguk, diam-diam terkejut. Tiba-tiba, raungan gemuruh datang dari pantai. Chen Xiang dan Liu Meng Er segera melihat ke atas, punggung mereka kedinginan, dan wajah mereka dipenuhi dengan kengerian, karena ada semua jenis monster yang berkumpul di pantai. Itu sangat luar biasa. Mengejutkan melihat dari kejauhan, sepertinya padat dengan semut di pantai.
Chen Xiang menelan ludahnya, sepertinya ini pertumpahan darah lagi. Ketika saya mendapatkan baju besi berlian basal, saya tidak boleh membiarkan yang abadi masuk, itu terlalu berbahaya. Begitu banyak monster telah dibiarkan dalam lebih dari 10.000 tahun, tetapi mengapa ada kekuatan lain yang menyegel energi kita yang sebenarnya? Liu Menger hanya bisa terkesiap, jika Anda masih di pantai, itu pasti bencana. Dari 30 tikus mendalam yang terbunuh, tidak satupun dari mereka memiliki pil setan. Chen Xiang berkata dengan kecewa. Ada terlalu sedikit monster dengan inti iblis. Mayat ini harus dijual seharga 10.000 kristal, yang tidak buruk. Liu Menger berkata, dia tidak peduli dengan uang sekecil itu. Langit berangsur-angsur menjadi lebih cerah, tetapi warnanya abu-abu, dan jumlah monster di kedua sisi selat berangsur-angsur berkurang. Chen Xiang dan Liu Menger mewaspadai monster-monster itu sepanjang malam, khawatir mereka tiba-tiba akan melompati, tetapi ini monster sepertinya takut air, jadi mereka tidak datang. 10 hari telah berlalu, dan ada begitu banyak monster di kedua sisi selat sehingga Chen Xiang dan Liu Menger mati rasa, tetapi aura di dalam Xuanwu Xuanjing ini berkali-kali lebih kuat daripada di luar, tidak mengherankan jika begitu banyak binatang roh telah dibiarkan dalam 10.000 tahun, dan tidak ada campur tangan manusia. Tidak ada jalan di depan. Liu Menger berkata tiba-tiba, Chen Xiang hanya melihat gunung batu di depan sungai, dan air sungai sepertinya meresap ke dalam gunung batu. Chen Xiang melihat sekeliling, dan menemukan jalan yang penuh lumpur, ada juga air di atasnya, tapi dipenuhi bau busuk. Di sana, itu seharusnya saluran air. Chen Xiang menunjuk ke sungai berlumpur. Meskipun Liu Menger sedikit enggan, tetapi sekarang telah diverifikasi bahwa apa yang dikatakan Chen Xiang benar, sangat aman untuk berjalan di atas air. Dia mengeluarkan 2 dayung dan mendayung perahu bersama Chen Xiang. Bisa mendayung perahu dengan Sister Menger benar-benar merupakan kegembiraan yang luar biasa dalam hidup, haha. Chen Xiang tersenyum bahagia. Tidak bisakah kamu sedikit lebih gugup? Liu Menger berkata dengan dingin, dari tadi malam hingga sekarang, dia tetap memasang wajah lurus, dia tidak santai sejenak, sebaliknya Chen Xiang memiliki senyum main-main. Saudari Menger, kamu benar-benar tahu bagaimana menikmatinya. Ada hal seperti itu di penyimpanan senjata ajaib. Kamu harus sering pergi bermain dengan Xian-Xian, Chen Xiang tertawa. Gadis kecil itu mengajariku, dia punya banyak trik, kata Liu Menger, dia juga merasa sangat senang dengan Xian-Xian. Hei, aku mengajarinya cara bermain. Chen Xiang tersenyum, mengingat bahwa dia bersama Sue Xian-Xian sepanjang hari ketika dia masih kecil, dan wajahnya juga cantik. Memasuki jalan berlumpur, mendayung agak sulit, tetapi Chen Xiang dan Liu Menger sama-sama sangat kuat, dan Chen Xiang membawa banyak pil untuk melengkapi mereka, yang selalu dapat membuat tubuh mereka kenyang. Lihat! Seru Chen Xiang segera, dia hanya melihat 2 sisi sungai berlumpur, tiba-tiba ada banyak benda padat, melihat dengan hati-hati, ini adalah kelabang besar, laba-laba, kalajengking, kodok dan benda beracun lainnya, itu sulit untuk melihat itu membuat kulit kepala orang mati rasa dan seluruh tubuh mereka kedinginan, terutama kelabang yang sebesar manusia, dan kodok, kalajengking, dan laba-laba yang seukuran sapi dan domba. Semuanya sangat menakutkan, dan mereka semua sangat beracun. Liu Menger mengerutkan kening, wajahnya penuh rasa jijik. Jika dia bisa menggunakan energi aslinya sekarang, kedua pantai itu sudah lama terbakar. Sister Menger, bagaimana hubunganmu dengan Elder Dan? Kata Chen Xiang untuk mengalihkan perhatian. Zat beracun di kedua sisi selat itu padat, terlalu banyak untuk dihitung, tetapi tidak ada yang masuk ke rawa, yang sangat meyakinkan Liu Menger. Dia sering menggunakan pil untuk bertukar beberapa alat roh dengan saya, dan kami memiliki hubungan yang baik, tetapi saya belum pernah melihat wajah aslinya. Liu Menger juga sangat ingin tahu tentang masalah ini, yang telah mengganggunya selama ribuan tahun.
Lalu bagaimana dengan kepala sekolah dan Xiang Taoyuan? Sudahkah Anda berhubungan dengannya? Chen Xiang bertanya lagi. Tidak, aku belum pernah melihatnya sebelumnya, tapi biasanya salah satu pelayannya yang datang untuk berdiskusi denganku, dan Xiang Taoyuan juga dikelola oleh pelayan itu. Liu Meng'er berkata lagi, dia tahu apa itu Chen Xiang. Berpikir, karena dia juga berpikir bahwa kepala sekolah dan Xiang Taoyuan pasti ada hubungannya dengan tetua dan keduanya adalah orang yang sangat misterius. Pelayan yang kamu bicarakan adalah Hua Xiangyue. Chen Xiang terkejut, dia tidak menyangka Hua Xiangyue memiliki kekuatan yang begitu besar sehingga dia akan bertanggung jawab atas seluruh dan Xiang Taoyuan. Kamu kenal beberapa wanita? Liu Meng'er mendengus genit. Tiba-tiba, racun di kedua sisi selat menyebar satu demi satu, dan terdengar raungan disertai dengan gemetar hebat, seolah-olah seluruh alam Xuan Wushuan bergetar, dan raungan itu terdengar sangat serak, dengan semacam perubahan dan kesedihan. Chapter 167 Alam di Alam. Pintu ke alam yang mendalam ini akan terbuka. Cepat dan dapatkan baju besi berlian basal itu. Chen Xiang akhirnya menjadi sedikit gugup. Liu Meng'er mengangguk, dan mempercepat dengan Chen Xiang, membuat perahu bergerak maju dengan cepat. Qinglong Demon Slaying Knife dan Xuanwu Fajra Armor semuanya dinamai menurut 4 binatang suci. Mungkinkah ada hubungan di antara mereka? Liu Meng'er bergumam. Chen Xiang terkekeh, saudari Meng'er, saya mendengar bahwa Anda juga memiliki senjata magis bernama Suzaku, bisakah Anda membuka mata saya? Mendengar apa yang dikatakan Chen Xiang, wajah Liu Meng'er berubah drastis, seluruh tubuhnya gemetar, dan dia tegang. Alis yang mengerutkan kening menatap Chen Xiang, dan bertanya dengan suara dingin, siapa yang kamu dengarkan? Masalah ini sangat rahasia, hanya 3 orang yang mengetahuinya, hanya aku dan orang tuaku. Orang tuaku sudah naik ke surga. Chen Xiang mendengar apa yang dikatakan Su Meiyao, dan Su Meiyao juga mendengar apa yang dikatakan tuannya. Guru Su Meiyao dan Bai Yuyo telah bunuh diri karena berlatih seni iblis kejam, dan mereka tidak memberitahu Chen Xiang di mana tuan mereka berada dari ini. Chen Xiang tidak menyangka bahwa kepemilikan Liu Meng'er atas Vermilion Bird Divine Weapon akan sangat misterius. Dia dengan cepat memikirkan alasannya, dan berkata, seorang senior memberitahu saya, Anda harus tahu bahwa saya dapat meningkatkan alkimia dan kekuatan. Pencapaian semacam ini tidak dicapai sendiri, itu diwariskan oleh seorang senior, tapi saya tidak tahu asal-usul senior itu. Liu Meng'er mengangguk, dia percaya kata-kata Chen Xiang, di dunia fana yang besar, Crouching Tiger, Hidden Dragon bukan tidak mungkin. Pada saat ini, dia menemukan bahwa Chen Xiang memiliki lebih banyak rahasia. Aku punya sesuatu yang berhubungan dengan Suzaku, tapi aku tidak tahu bagaimana menggunakannya, dan aku dalam keadaan tersegal sekarang, jadi aku tidak bisa mengendalikannya sesuai keinginanku. Aku juga berdarah, tapi itu tidak berguna sama sekali. Apakah kamu benar? Berapa banyak yang kamu ketahui tentang masalah ini? Liu Meng'er berkata terus terang, dia ingin mencari tahu tentang tentara misterius ini, tetapi bahkan orang tuanya tidak tahu tentang mereka. Chen Xiang memikirkannya, dan pada saat yang sama bertanya pada Su Meiyao, menanyakan apakah dia bisa memberitahu Liu Meng'er tentang prajurit 4 gajah. Melalui waktu yang dihabiskan Chen Xiang dan Liu Meng'er bersama, baik Su Meiyao dan Bai Yuyo tahu bahwa Liu Meng'er adalah orang yang cukup baik, dan dia sangat baik kepada Chen Xiang dan Sui Xianxian, jika tidak, Chen Xiang akan memanfaatkan orang lain dan menggodanya. Seperti ini orang-orang, telah lama diledakkan menjadi sampah. Katakan padanya. Tapi biarkan dia merahasiakannya, jangan sebarkan, itu tidak baik untukmu. Su Meiyao memperingatkan. Chen Xiang menarik napas sedikit, dan berkata, pisau pembunuh iblis naga azur, armor Fajra Xuanwu, item yang berhubungan dengan Suzaku, dan 1 item yang berhubungan dengan macan putih,
total ada 4 item. Artefak. Seluruh tubuh Liu Meng'er gemetar, tubuhnya sedikit bergetar, dia menarik napas dalam-dalam, dan menghela nafas. Tidak heran pisaumu begitu kuat, ternyata itu adalah artefak dari surga. Tapi milikku tidak bisa digunakan. Liu Meng'er berkata dengan sedikit kekecewaan, saya mencoba yang terbaik, tetapi saya masih tidak mengerti apa yang saya dapatkan. Bisakah Anda menunjukkan kepada saya? Tanya Chen Xiang. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, pipi Liu Meng'er sedikit memerah, dan dia tidak berbicara. Dia merenung sejenak, dan berkata, kami akan menunggu sampai kamu mendapatkan Xuanwu Vajra Armor. Aku ingin melihat bagaimana keempat prajurit elemen sihir akan ditaklukkan. Senjata Dewa 4 Gajah perlu berlatih seni Dewa 4 Gajah, dan seni Dewa 4 Gajah adalah seni bela diri yang sangat kuat. Meskipun dikembangkan dari seni menundukkan naga Tai Chi, itu sebanding ke seni menundukkan naga Tai Chi. Chen Xiang menduga bahwa ini mungkin karena itu diteliti dan dibuat oleh beberapa orang yang sangat kuat. Karena itu juga melibatkan senjata 4 simbol ilahi yang misterius. Menilai dari mana senjata 4 simbol ilahi sekarang, diketahui bahwa orang-orang yang menyempurnakan 4 simbol senjata ilahi tidaklah mudah. Gunakan alam misterius untuk menyembunyikan harta karun. Dari waktu ke waktu, akan ada getaran hebat di Xuanwu Xuanjing yang berlangsung selama lebih dari 20 hari, tetapi Chen Xiang dan Liu Meng'er tidak pernah mendengar raungan yang tampaknya merupakan raungan binatang raksasa kuno. Terputus-putus menjadi. Terus-menerus gemetar hebat, Chen Xiang dan Liu Meng'er telah tinggal di Xuanwu Xuanjing ini selama lebih dari sebulan. Mereka telah meninggalkan sungai berlumpur, memasuki sungai air hitam, dan kemudian memasuki ngarai besar. Banyak monster dan berbagai racun terlihat, tetapi mereka berjalan di sepanjang jalur air tanpa diserang. Sekarang mereka berada di sungai yang berkelok-kelok, di ujung sungai ada gunung, ada gua di dinding gunung, dari kejauhan masih terlihat gua yang memancarkan semacam cahaya biru. Pada saat ini, Long Shui berkata dengan sungguh-sungguh, gerbang Xuanwu Xuanjing telah terbuka, dan ada gelombang kekuatan ruang dan fluktuasi waktu yang kuat. Waktu di luar berbeda dari waktu di dalam. Menilai dari fluktuasi waktu ini, 30 hari di sini harus ini setara dengan 3 hari di luar. 10 kali lipat waktu. Namun, ini tidak jarang terjadi di alam mendalam, ada kesenjangan besar antara dunia di alam mendalam dan dunia normal. Ada fluktuasi spasial yang kuat. Sepertinya pintu telah terbuka. Saya harap yang abadi tidak akan masuk. Saya pikir banyak orang tidak akan masuk karena segel Ki sejati. Liu Meng'er berkata dengan sedikit khawatir. Chen Xiang dan Liu Meng'er mempercepat kecepatan mendayung, dan meluncur menuju gua yang memancarkan cahaya Xuanwu Xuanjing ini sangat besar dan sangat indah, tetapi ada banyak monster, dan dapat dikatakan sangat berbahaya untuk disegel energi sejati jika kamu menghadapi monster itu sendirian, kamu pasti akan mati. Akhirnya memasuki gua itu, air di dalam gua sangat hangat, dengan kekuatan yang aneh, ada semburan cahaya putih di ujung gua, seperti pintu masuk khusus. Chen Xiang dan Liu Meng'er sedikit bersemangat, mereka yakin bahwa ada sesuatu di dalam. Itu harus menjadi tempat di mana armor Vajra Xuanwu disembunyikan. Ayo masuk! Hati-hati! Liu Meng'er menarik napas sedikit, melihat ke depan dengan waspada, dan berkata dengan wajah serius. Chen Xiang mengangguk, mengayunkan dayung, dan mendayung perahu ke tirai cahaya putih yang menyilaukan. Ditemani oleh getaran hebat di alam Xuanwu Xuan, Chen Xiang mendayung perahu melalui tirai tipis. Aroma segar keluar, membuat Chen Xiang dan Liu Meng'er merasa segar. Dunia lain muncul di depan mereka, dunia air. Tetapi di permukaan air, ada banyak rerumputan mengambang, yang semuanya penuh dengan bunga yang indah, dan tidak jauh di depan, ada sebuah pulau kecil, yang terlihat seperti kura-kura raksasa yang merayap di laut. Mengapa ada alam yang mendalam di alam yang mendalam? Apa yang terjadi?
Liu Meng'er melihat sekeliling. Aura di dalam lebih kuat dari yang di luar. Dia belum pernah mendengar situasi seperti itu di alam. Singkatnya, saya pikir tempat di luar yang penuh dengan monster sangat tidak biasa. Kata Chen Xiang, dia mempercepat dan mendayung perahu menuju pulau kecil di depan. Saudari Meng'er, bagaimana situasi di dekatnya? Tanya Chen Xiang, mereka masih tidak berani meninggalkan kapal, akhir-akhir ini, berada di atas air membuat mereka merasa lebih aman, meskipun mereka datang ke alam mendalam yang lain, kehidupan nyata mereka. Perasaan gas belum dibuka segelnya. Tidak ada bahaya yang ditemukan untuk saat ini, ayo naik ke sini. Liu Meng'er melompat ringan dan mendarat di pantai, sangat indah dan enak dipandang. Chen Xiang terkikik, dan juga melompat ke pantai. Liu Meng'er menyingkirkan perahunya dan berputar-putar di sekitar pantai. Di dalam pulau kecil itu ada hutan lebat. Meskipun langit biru dan awan putih, dan ada angin sejuk yang menyegarkan, bahwa hutan memberi orang perasaan yang sangat berbahaya. Pulau kecil itu tidak terlalu besar, Chen Xiang dan Liu Meng'er hanya menghabiskan lebih dari setengah jam berjalan di sekitar pantai pulau kecil itu, tidak ada jejak kaki monster berbulu atau situasi berbahaya lainnya. Saat ini, tidak ada dari mereka yang dapat menggunakan energi aslinya, jadi mereka sangat berhati-hati. Melihat hutan yang suram, Chen Xiang dan Liu Meng'er saling memandang, mengangguk, dan berjalan. Pada saat ini, suara melolong yang sunyi itu terdengar lagi, di telinga mereka, bergema. Chapter 168 Diamond Crocodile Pithon. Raungan itu seperti binatang raksasa purba, penuh kehancuran dan perubahan, dan penuh keagungan, membuat orang takut. Baik Chen Xiang dan Liu Meng'er berhenti di jalur mereka, mereka diam-diam khawatir bahwa ada binatang purba yang kuat di pulau kecil ini, mereka tidak dapat menggunakan energi mereka yang sebenarnya sekarang, dan tidak punya pilihan selain melarikan diri ketika menghadapi serangan monster yang lebih kuat. Memegang tombak, Liu Meng'er berjalan di depan, dengan wajah serius, dia mengerutkan kening dan berkata, hati-hati, jika ada monster yang kuat menyerang, kamu lari saja, tinggalkan aku sendiri. Aku tidak punya pilihan selain berurusan dengan itu. Chen Xiang tidak menjawab, hanya melihat sekeliling dengan serius dan waspada. Mereka sudah memasuki hutan, sangat sepi di sini, sangat sepi sehingga membuat orang sedikit menakutkan. Ada banyak gurma di sini, dan sulit untuk dipotong, vitalitasnya sangat ulet, dan batang pohonnya juga sangat lebat. Chen Xiang sedikit bingung karena tidak ada bunga dan tumbuhan aneh di tempat ini dengan aura yang begitu kuat, ada beberapa rumput liar. Ada gerakan. Liu Meng'er berhenti tiba-tiba, memegang tombak dengan erat, siap menyerang kapan saja. Sekarang mereka telah berada di hutan selama setengah jam, dan mereka akan segera mencapai pusatnya. Ketika mereka sampai di sini, saraf mereka menjadi lebih tegang, dan mereka akan tahu jika ada masalah. Hati-hati! Chen Xiang dan Liu Meng'er berteriak mendesak pada saat yang sama, dan pada saat yang sama dengan cepat mengayunkan senjata di tangan mereka. Pada saat yang sama tombak panjang Liu Meng'er yang indah menusuk keluar, Chen pisau besar Xiang sudah diayunkan, dan mereka menyerang ke arah yang sama, kekuatan terkuat digunakan dengan cara yang sama. Mereka berpikir bahwa bahkan makhluk roh yang lebih kuat akan terluka oleh dua senjata magis mereka, tetapi siapa yang tahu bahwa hanya ada semburan bunga api dan suara, dang, yang tajam, mereka hanya merasa bahwa senjata mereka mengenai benda yang sangat kaku. Chen Xiang terkejut, meskipun Azure Dragon Demon Slayer Knife-nya tidak diresapi dengan energi sejati, itu sangat tajam, mengandalkan kekuatan tubuh fisiknya yang kuat untuk mengayunkan pisau ini, bahkan binatang roh tingkat ketiga dapat dengan mudah dibunuh olehnya. Liu Meng'er juga terkejut, ciuman naga giok-nya telah menembus tubuh banyak makhluk roh yang kuat, tetapi sekarang benda yang ditusuknya sangat kuat, menyebabkan dia terpental kembali dengan kekuatan, membuat tangannya mati rasa. Baik Chen Xiang dan Liu Meng'er melompat pada saat yang sama. Pada saat ini mereka berdua melihat apa yang tiba-tiba menyerang mereka,
Ternyata itu seperti ular piton raksasa. Ini adalah sesuatu dari zaman kuno, ini disebut Diamond Crocodile Python. Liu Meng'er berkata dengan sungguh-sungguh. Ular piton buaya ini memiliki tubuh setebal tangki air, kepala seperti buaya raksasa, dan sisik abu-abu di tubuhnya yang sedikit mirip dengan kulit buaya. Python buaya intan sedang menatap Chen Xiang dan Liu Meng'er dengan sepasang mata emas, tiba-tiba mulutnya tumbuh, memperlihatkan gigi tajam, sangat menakutkan. Mereka dapat yakin bahwa raungan binatang misterius itu tidak dibuat oleh Python buaya adamantin ini. Setelah serangan barusan, Chen Xiang dan Liu Meng'er tahu bahwa senjata di tangan mereka tidak berpengaruh pada Python buaya berlian ini, benda ini sekokoh berlian. Meskipun orang ini memiliki tubuh yang tebal, dia tidak lambat sama sekali ketika Chen Xiang dan Liu Meng'er berjaga-jaga. Python buaya intan dengan cepat mengayunkan ekornya yang tipis, dan ekornya seperti duri yang tajam, itu menusuk Chen Xiang, dan pada saat yang sama menggunakan kepala besar itu untuk memukul Liu Meng'er. Python buaya intan ini dapat menggunakan kepala dan ekornya untuk menyerang dua musuh sekaligus, karena seluruh tubuhnya sekuat baja, sehingga ia tidak takut tubuhnya yang besar diserang. Baik Chen Xiang dan Liu Meng'er hanya bisa mengelak saat ini, jika mereka memiliki energi sejati, tidak akan terlalu sulit saat ini. Namun, Liu Meng'er sangat senang dengan baju besi pada Python buaya intan ini, itu adalah bahan yang bagus untuk memurnikan senjata. Apakah itu untuk memurnikan baju zirah atau senjata, itu adalah bahan berkualitas tinggi. Benar saja, itu adalah keturunan abadi. Meskipun hanya binatang roh dari peringkat keempat atau kelima, tetapi dengan baju besi bawaannya yang tidak bisa dihancurkan, tidak mungkin untuk menyerang. Long Shui, gadis naga kecil, sebenarnya sangat senang melihatnya saat ini. Hal ini membuat Chen Xiang mengutuk diam-diam. Su Meiyao dan Bai Yoyo juga memikirkan cara untuk menghadapi makhluk roh yang kuat ini dari zaman kuno. Menurut legenda, di zaman kuno, langit dan bumi penuh aura, dan yang kuat seperti awan. Untuk bertahan hidup dan mendapatkan kekuatan yang lebih kuat, monster akan mencari beberapa monster yang bisa menutupi kekurangan mereka sendiri untuk digabungkan. Setelah anak-anak yang mereka lahirkan tumbuh, itu akan menjadi spesies yang berbeda, sangat kuat, sebagian besar makhluk asing kuno seperti ini. Namun, dengan penipisan energi spiritual, manusia menjadi semakin kuat, dan spesies alien purba berangsur-angsur menghilang, dan monster juga merosot parah. Kebanyakan dari mereka berevolusi dari beberapa binatang gunung. Apakah orang ini tidak memiliki kelemahan? Terus seperti ini bukanlah suatu pilihan, itu akan menghabiskan kekuatan fisik kita. Chen Xiang mengayunkan pisaunya dan menebas ekor yang ditusuk seperti tombak cepat, atau menghindar untuk menghindarinya. Sementara Python buaya ini menyerang dari kepala ke ekor, tubuhnya mampu menggeliat dengan cepat, memaksa Chen Xiang dan yang lainnya mundur dengan mantap, dan juga menghancurkan banyak pohon besar. Liu Meng'er juga mengalami kesulitan untuk mengatasinya, karena Python buaya adamantin juga akan menyemprotkan semburan racun berbau busuk dari mulutnya, dan pohon yang disemprotnya akan langsung meleleh, dan toksisitasnya sangat kuat. Bodoh, pukul ular itu 7 inci. Meskipun ular ini besar, ia memiliki titik vital yang sama dengan ular biasa. Kamu harus memukulnya di tempat yang tepat. Long Shui berteriak, kupikir kamu tahu, pantas saja kamu tidak melakukannya, mengambil tindakan, ternyata Anda tidak tahu. Chen Xiang terkejut, dia telah memikirkannya sebelumnya, tetapi dia merasa tidak realistis menggunakan set ini pada Python buaya intan ini. Anda harus tahu bahwa ini Python buaya intan, tapi itu semua adalah paku yang kaku. Jika Anda memotongnya dengan pisau, semburan bunga api akan keluar, dan Python buaya intan ini juga sangat kuat. Kakak Meng'er, Kicun! Teriak Chen Xiang, saat ini dia hanya bisa melakukan apa yang dikatakan Long Shui. Liu Meng'er melihat bahwa Chen Xiang sudah siap, jadi dia tidak bisa terlalu memikirkannya saat ini, dan dia tidak bisa menahannya ikuti Chen Xiang untuk mencoba. Kaki Chen Xiang terpeleset,
dan sosoknya melintas seperti ular ke tempat 7 inci dari Python buaya Vajra. Dia mengatupkan giginya, mengangkat pisau pembunuh iblis Azure Dragon, dan menebas seperti kilat dengan seluruh kekuatannya. 7 inci hanyalah sebuah konsep. Itu mengacu pada titik vital ular meskipun Python buaya intan sangat besar. Sebagai seorang alkemis, Chen Xiang masih bisa mengetahui di mana letak 7 inci ular itu. Terdengar suara dang yang nyaring, meski masih sama, namun pisaunya juga membuat Python buaya meronta-ronta, tubuhnya yang besar berguling dan meronta-ronta di hutan, dan meruntuhkan area luas yang penuh pepohonan hingga rata dengan tanah. Melihat itu berhasil, Liu Meng'er melompat ringan ke udara, membidik 7 inci, ular sanca buaya, menukik ke bawah, dan jatuh lurus ke bawah. Kepala tombak tajam yang terbuat dari lunas batu giok putih segera menembus buaya Vajra ular piton di dalam tubuh ular piton buaya. Python buaya intan berjuang lebih keras, tempat ditusuknya terus-menerus mengeluarkan darah. Liu Meng'er segera mundur begitu dia berhasil menusuk, dan Chen Xiang terbang lagi, menggesekkan pisaunya dan menebas, meskipun dia tidak bisa memotongnya. Tapi guncangan dari benturan kekuatan itu bisa membuat ular sanca buaya merasakan sakit yang luar biasa. Sama seperti itu, Liu Meng'er dan Chen Xiang menyerang bagian vital ular sanca buaya satu persatu. Hanya dalam waktu singkat, banyak lubang muncul di atasnya, dan tempat itu menjadi lebih rapuh. Tubuh ular sanca buaya intan dipotong menjadi 2 ujung. Chapter 169 milik armor ilahi. Python buaya intan yang dipecah menjadi 2 bagian berjuang untuk sementara waktu, dan kemudian tidak bergerak lagi. Chen Xiang dan Liu Meng'er sama-sama menghela nafas lega, dan berjalan dengan hati-hati untuk memastikan apakah ular Python buaya intan itu sudah mati. Benar-benar tidak mudah. Chen Xiang menghela nafas, tanpa kerjasama Liu Meng'er, akan sangat sulit baginya untuk membunuh orang ini, dan dia juga melihat ada celah besar antara kekuatannya sendiri dan kekuatan Liu Meng'er, karena Liu Meng'er bisa menembus tubuh Python buaya, tetapi dia tidak bisa. Itu hanya karena Liu Meng'er menusuk banyak lubang di tempat-tempat vital sehingga dia bisa memotongnya. Setengah untuk setiap orang, kata Liu Meng'er. Bagaimana jika kamu menginginkan pil iblis? Tanya Chen Xiang, ini adalah barang yang sangat berharga. Seperti yang saya katakan, 1 orang adalah setengah, dan pil iblis juga dapat dipotong menjadi 2. Kata Liu Meng'er, dan meletakkan Python buaya adamantine di cincin penyimpanannya. Serahkan padaku untuk diamankan, dan ketika kamu dapatkan Suanu Vajra Armor itu, aku akan memberimu bagian lagi ketika kamu pergi keluar. Kamu harus tahu bahwa dengan kekuatan kita saat ini, sangat sulit untuk memotong orang ini. Chen Xiang mengangguk, bahkan jika dia dapat menggunakan energi sejati, untuk mengalahkan Vajra Python buaya ini juga sangat sulit. Lagi pula, itu adalah spesies alien purba. Liu Meng'er berkontribusi paling banyak, cukup bagus bagi Chen Xiang untuk mendapatkan setengahnya, dan dia diam-diam senang bahwa dia mengambil keuntungan sebesar itu. Tetapi jika bukan karena idenya, Liu Meng'er masih tidak tahu berapa lama dia akan bertarung. Mereka melanjutkan perjalanan, dan sekarang mereka sangat dekat dengan pusat pulau, dan mereka dapat melihat sebuah bukit di depan mereka. Bentuk bukit ini sangat mirip dengan pulau itu, sangat mirip dengan Gunung Suanu. Seolah-olah itu adalah versi miniatur dari Gunung Suanu. Ada sebuah gua di bawah bukit. Melihat gua itu, Chen Xiang dan Liu Meng'er mempercepat langkah mereka. Mereka merasa semakin dekat dan dekat dengan baju besi berlian basal. Mereka hanya berdiri di pintu masuk gua dan melihatnya, lalu masuk dengan hati-hati, dan mereka semua sampai di sini. Meski ada penggorengan di depan mereka, mereka harus terus berjalan. Bagian dalam gua gelap dan redup, Liu Meng'er berjalan di depan, berjalan sangat lambat, hampir setiap langkah yang dia ambil harus berhenti untuk melihat-lihat, dia khawatir mungkin ada mekanisme. Setengah jam berlalu, dan mereka akhirnya sampai di ujung gua, di mana terdapat sarkofagus. Buka!
Liu Meng'er datang ke salah satu ujung sarkofagus dan berkata dengan suara agak bersemangat, karena ada kemungkinan artefak dewa disimpan di dalamnya. Chen Xiang mengangguk, juga bersemangat. Keduanya menggunakan kekuatan pada saat yang sama untuk mengangkat tutup peti mati. Semburan cahaya putih yang kuat meledak, menyengat mata Chen Xiang dan Liu Meng'er. Cahaya putih dengan cepat menghilang, dan mereka berdua segera melihat ke dalam sarkofagus, hanya untuk melihat ada juga kotak kristal transparan, sama seperti ketika Chen Xiang mendapatkan pisau pembunuh iblis Azur Dragon terakhir kali. Di dalam kotak kristal ada sepotong pakaian yang terlihat seperti terbuat dari sisik emas ringan. Ada celana dan pakaian. Ada juga sebuah kotak kecil di dalam kotak. Chen Xiang menebak bahwa itu adalah pil, dan ada juga sepotong kulit binatang. Liu Meng'er menarik napas dalam-dalam, wajahnya yang cantik penuh kegembiraan dan keterkejutan. Lihatlah sisik-sisik yang hanya sebesar kuku, dan ada pola roh yang tak terhitung jumlahnya di setiap sisik. Bagaimana ini dibuat? Dia mengulurkan tangannya untuk membelai kotak kristal, tetapi tepat ketika tangan batu gioknya menyentuhnya, dia mengeluarkan tangisan lembut, dan tiba-tiba menarik kembali tangan batu gioknya, dengan ekspresi menyakitkan di wajahnya, yang membuat orang merasa tertekan. Apakah kamu baik-baik saja? Chen Xiang bertanya dengan prihatin. Liu Meng'er menggigit bibirnya dengan ringan, menggelengkan kepalanya perlahan, dan sedikit terengah-engah. Ada gaya tolak yang sangat kuat di atasnya. Jika saya menyentuhnya lebih lama, saya khawatir saya akan menghilang dalam asap. Hati-hati, bahkan seseorang dari level saya tubuh fisik tidak tahan. Apakah Anda memiliki bayusan? Chen Xiang mengangguk, dan buru-buru mengeluarkan 2 kotak dan menyerahkannya. Apakah ini serius? Armor berlian basal ini benar-benar bukan sesuatu yang bisa kamu ambil begitu saja. Liu Meng'er berkata dengan ketakutan di wajahnya. Dia yakin bahwa bahkan jika dia bisa menggunakan energi aslinya, dia tidak akan berani mencoba menyentuh kristal itu. Kotak lagi. Ini bukan pertama kalinya Chen Xiang melihat kotak kristal itu. Dia menyentuhnya ketika dia mendapatkan pisau pembunuh iblis naga azur. Saat itu, dia langsung mengeluarkan pisau pembunuh iblis naga azur, tetapi sekarang dia melihat Liu Meng'er seperti ini, dia tidak berani mencoba dengan mudah. Apa yang dia yakini sekarang adalah bahwa ada orang yang sangat kuat yang dengan sengaja meninggalkan senjata Dewa 4 Gajah di benua Chenwu, dan senjata Dewa Burung Vermilion diperoleh oleh orang tua Liu Meng'er sejak lama. Kamu sedang berlatih seni 4 gajah, kupikir ini harus disediakan untuk mereka yang berlatih seni bela diri semacam ini, tetapi kamu tidak dapat menggunakan energi sejati sekarang, jadi sulit untuk memastikannya. Su Meiyao berkata, dia juga bimbang. Chen Xiang menarik napas, mengeluarkan sepotong neraka Ganoderma lucidum dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Liu Meng'er buru-buru membujuk, sebaiknya kamu tidak mencobanya, itu sangat berbahaya. Dan tangan Chen Xiang juga menyentuh kotak kristal itu. Keluarkan dari peti mati. Haha, Xuanwu Fajra Armor adalah milikku. Chen Xiang tertawa liar. Liu Meng'er memandang Chen Xiang dengan tak percaya, dan tidak bisa menahan diri untuk menyentuh kotak kristal. Dia menjerit lagi, dan tubuhnya. Rasa sakitnya separah sambaran petir, dan sudut mulutnya sudah dipenuhi darah. Chen Xiang buru-buru meletakkan kotak kristal, memeluk tubuh halus Liu Meng'er, dan mengeluarkan sepotong kecil neraka Ganoderma lucidum untuk dia makan, yang membuat kulitnya jauh lebih baik dan dia bangun. Terima kasih. Liu Meng'er menghela nafas pelan, menatap Chen Xiang dengan wajah aneh, karena Chen Xiang baik-baik saja ketika dia menyentuh kotak itu, tetapi ketika dia menyentuhnya, itu hampir membunuhnya. Chen Xiang terkikik. Kamu telah menyia-nyiakan beberapa neraka Ganoderma lucidum untukku, kamu harus memberiku sedikit lebih banyak ketika kamu memotong pithon buaya intan nanti. Liu Meng'er mendengus pelan, betapa pelit. Itu sulit baginya untuk menjelaskan fenomena aneh ini, jadi dia hanya bisa berpikir bahwa ada banyak rahasia di Chen Xiang.
Baru saja dia tampaknya sekarat, jika bukan karena Ganoderma neraka Chen Xiang tepat waktu, dia pasti sudah lama mati. Chen Xiang menyelamatkan hidupnya. Dia harus mengakui fakta ini. Adegan berikutnya membuat Liu Meng'er mendecakkan lidahnya. Dia melihat Chen Xiang mengayunkan tinjunya dan membanting kotak kristal, meniup kotak kristal itu berkeping-keping, lalu mengeluarkan setelan pakaiannya. Menyentuh baju besi berlian basal, Chen Xiang gemetar di seluruh tubuh, energi sejati basal di tubuhnya terus mengalir ke baju besi Vajra basal, membuat baju besi Vajra basal bersinar dengan emas asli. Liu Meng'er telah menonton, tetapi dia tidak bisa melihat metode apa yang digunakan Chen Xiang. Chen Xiang tidak mengenali tuan dengan setetes darah, dan dia tidak melakukan pengorbanan. Hanya memegangnya di tangannya menyebabkan baju besi berlian basal untuk menghasilkan penglihatan, seperti hal ini Chen Xiang diidentifikasi sebagai rata-rata. Adegan berikut lebih mengejutkan Liu Meng'er, baju besi berlian basal yang memancarkan cahaya keemasan tiba-tiba bergerak, perlahan-lahan menggeliat di tubuh Chen Xiang seperti air, dan Chen Xiang juga menutup matanya saat ini, jatuh ke dalam keadaan aneh. Bibir ceri Liu Meng'er sedikit terbuka, matanya yang indah melebar, dia menyaksikan Vajra basal, mengalir ke seluruh tubuh Chen Xiang, tiba-tiba perlahan menembus ke dalam pakaiannya, cahaya berangsur-angsur meredup, dia telah mendengar tentang basal ini. Naik setiap 10.000 tahun untuk menemukan tuannya, dan sekarang tampaknya Chen Xiang adalah tuan yang telah ditunggu-tunggu oleh Xuanwu Vajra Armor selama bertahun-tahun. Bagaimana ini terjadi? Liu Meng'er tidak dapat mengetahuinya, dia hanya merasa bahwa Chen Xiang memiliki terlalu banyak rahasia. Chapter 170 Suzaku Divine Weapon. Chen Xiang merasa bahwa baju besi berlian basal terintegrasi dengannya, seolah-olah itu adalah bagian dari tubuhnya, menyatu dengan kulitnya, selama dia membutuhkan, dia bisa mengganti baju besi berlian basal kapan saja. Armor berlian basal menghilang, dan tubuh Chen Xiang kembali ke keadaan semula. Begitu dia membuka matanya, dia tertawa terbahak-bahak. Seiring dengan tawanya, semburan cahaya keemasan muncul di tubuhnya, satu set baju besi berskala emas berkilau pakaian muncul padanya, ini satu set lengkap, dan ada sepasang sepatu bot yang terlihat sangat kuat dan mendominasi. Ini adalah armor Xuanwu Vajra. Chen Xiang melihat baju besi yang mendominasi di tubuhnya, dan berkata dengan gembira, pada saat ini, dia sepertinya memancarkan pesona aneh, seperti dewa yang memandang rendah dunia, yang membuat Liu Meng'er dia tidak bisa membantu tetapi menatap tercengang, dia masih memiliki perasaan tertarik oleh seorang pria untuk pertama kalinya. Perasaan itu sangat aneh. Pada saat ini, Chen Xiang tidak hanya mendapatkan Xuanwu Vajra Armor, tetapi juga bisa menggunakan truki. Ini membuatnya merasa bahwa dia tidak terkalahkan di Xuanwu Xuanjing, dia adalah penguasa Xuanwu Xuanjing, dia adalah dewa di sini. Dengan pemikiran di benak Chen Xiang, baju besi emas yang perkasa dan mendominasi segera menghilang, dan Liu Meng'er, yang dalam keadaan linglung, juga kembali sadar, sentuhan kemerahan muncul di wajahnya yang kurus dan pucat. Jantung berdebar kencang, perasaan ini membuatnya gugup, rasa malu, tidak berdaya, dan segala macam emosi yang bertanggung jawab muncul di hatinya, membuatnya bingung. Saudari Meng'er, bagaimana pemulihanmu? Chen Xiang bertanya sambil tersenyum, dia dalam suasana hati yang baik saat ini. Awalnya dia memutuskan untuk keluar segera setelah dia mendapatkan Xuanwu Vajra Armor, tetapi sekarang dia menemukan bahwa dia bisa menggunakan Zenki, tentu saja, kita harus membunuh lebih banyak monster di sini. Lagi pula, Liu Meng'er adalah orang yang kuat, jadi dia dengan cepat menenangkan emosi yang mengganggunya, dan berkata dengan ringan, jauh lebih baik. Selamat, kamu bisa mendapatkan artefak semacam ini. Liu Meng'er hanya bisa cemburu dan iri, Chen Xiang sekarang memiliki dua artefak yang tak tertandingi. Chen Xiang duduk di tanah, membuka kotak itu dengan senyum hei, memang ada pil di dalamnya, dia tidak tahu pil apa itu, jadi dia langsung melemparkannya ke Sumeyao untuk dipelajari, lalu membuka hewan itu. Kulit.
teknik penguatan tubuh Xuanwu. Chen Xiang mengerutkan kening dan berkata, orang yang berlatih teknik penguatan tubuh Xuanwu harus mempersiapkan mental. Prosesnya sangat bergelombang, tetapi bisa sangat bermanfaat bagi Anda. Kami menemukan ini bersama, saudari. Meng Er, apakah Anda menginginkannya? Saya akan membuat salinannya untuk Anda, kata Chen Xiang. Tidak perlu, itu tidak cocok untukku. Liu Meng Er menolak. Chen Xiang mengeluarkan pisau pembantai iblis Azure Dragon, dan berkata sambil tersenyum, sekarang aku punya kesempatan, aku akan menunjukkan pisau pembunuh iblis Azure Dragon milikku, dan kamu bisa menunjukkan padaku senjata Vermilion Bird Divine milikmu. Azure Dragon pisau pembasmi iblis diletakkan di tanah, bilahnya terlihat sangat kasar, tetapi jika Anda perhatikan dengan cermat, Anda dapat melihat pola roh kecil yang tak terhitung jumlahnya di atasnya. Liu Meng Er memperhatikan dengan saksama. Ketika dia mengulurkan tangan untuk mengambilnya, dia tidak bisa membantu mengerutkan kening, karena dia tidak bisa menanganinya terluka oleh kotak kristal itu, belum pulih. Chen Xiang tidak berbicara, dan diam-diam melihat kecantikan Kuyu yang menyedihkan ini. Kemanjuran neraka Ganoderma Lucidum sangat bagus. Liu Meng Er dengan hati-hati melihat pola roh pada tubuh pisau. Tanpa sadar, lebih dari 1 jam berlalu, dan dia banyak pulih. Sekarang dia dapat mengambil pisau pembasmi iblis Azure Dragon, dan memberitahu Chen Xiang ini sangat berat, dia memperkirakan beratnya puluhan ribu kati sekarang. Liu Meng Er mengeluarkan kristal persegi, tersenyum pada Chen Xiang, dan berkata, saya ingin merekam pola roh ini pada kristal ini sekarang, apakah tidak apa-apa? Banyak. Meskipun kekuatan dan status keduanya sangat berbeda, tidak ada dendam. Liu Meng Er menggunakan kristal persegi untuk meluncur di kedua sisi pisau, melihat kristal yang memancarkan cahaya putih, wajahnya menunjukkan kegembiraan, dan kemudian mengembalikan pisau pembunuh setan Qinglong ke Chen Xiang. Saudari Meng Er, sekarang saatnya bagimu untuk menunjukkan kepadaku senjata Dewa Burung Vermilion. Chen Xiang menyingkirkan pisau pembunuh iblis naga azur, dan buru-buru berkata, dia hanya ingin tahu. Saya melihat wajah Liu Meng Er sedikit memerah, dia menundukkan kepalanya memikirkan sesuatu, wajahnya yang cantik juga menjadi semakin merah, dia terlihat sangat pemalu, tetapi dia memiliki kecantikan yang berbeda. Lupakan jika itu merepotkan. Chen Xiang dapat melihat bahwa Liu Meng Er sedikit malu, dan dia tidak dapat menahan diri untuk memikirkannya, yang membuatnya semakin penasaran dengan senjata Vermilion Bird. Liu Meng Er menggigit bibir cerinya dengan ringan, memikirkannya, dan berkata pelan, ketika saya masih sangat muda, orang tua saya memberi saya senjata ajaib Suzaku ini ketika mereka kembali dari perjalanan. Saat itu, mereka tidak tahu itu adalah Suzaku prajurit ilahi, saya hanya tahu bahwa itu adalah artefak yang sangat kuat, mereka hanya tahu bahwa itu ada hubungannya dengan Suzaku, dan mereka tidak memberitahu saya dari mana mereka mendapatkannya, dan ketika mereka kembali, mereka semua mundur untuk waktu yang lama, seolah-olah mereka terluka. Chen Xiang. Hati-hati dengarkan, ini sangat penting baginya, karena ini adalah petunjuk untuk menemukan si Xiang Shenbing terakhir. Benda itu adalah pita yang sangat panjang, kami tidak tahu untuk apa itu, tetapi begitu saya menggunakannya untuk membungkusnya di tubuh saya, itu berubah, dan pita itu menjadi transparan, membungkus tubuh saya sepanjang waktu, sulit untuk melepasnya, dan telah ada di tubuh saya sampai sekarang, meskipun seperti ini, tidak mempengaruhi saya, tetapi telah memberi saya banyak bantuan dan menyelamatkan hidup saya berkali-kali. Liu Meng Er tersipu sedikit said. Chen Xiang sekarang mengerti mengapa Liu Meng Er merasa malu, karena Vermilion Bird Divine Weapon ada di tubuhnya. Memikirkan hal ini, hati Chen Xiang sedikit berkibar, kasat transparan membungkus tubuhnya, itu sangat menggoda. Chen Xiang melirik dada bangga Liu Meng Er, dan berkata sambil terkekeh, aku bisa tumbuh begitu besar bahkan jika aku ditahan sepanjang waktu. Liu Meng Er mendengus, dan berkata,
meskipun tubuhku terbungkus, tapi kamu tidak bisa merasakan keberadaannya, dan itu akan hilang saat kamu menyentuh air, seolah-olah kamu takut air. Chen Xiang berkata, tidak heran, Suzaku adalah api, Xuanwu adalah air, jadi ketika kamu menyentuh Xuanwu Vajra Armor, itu akan hilang. Akan ada reaksi yang begitu besar. Liu Meng'er juga mengangguk setuju. Sekarang kamu mengerti, sangat tidak nyaman bagiku untuk menunjukkan kepadamu, tapi aku tidak bisa mengambil keuntungan dari Anda. Tetapi Anda harus berjanji kepada saya bahwa Anda tidak dapat memberitahu saya tentang hal itu. Keluar! Jantung Chen Xiang berdetak kencang, wajahnya dipenuhi dengan keheranan. Vermilion Bird Divine Weapon melilit tubuh Liu Meng'er. Tubuh bagian atas, jika dia menunjukkannya, bukankah itu? Memikirkan hal ini, Chen Xiang menelan ludah, yang membuat Liu Meng'er tersipu, dan memarahi dengan lembut, aku hanya ingin kamu melihat ke belakang, bahkan tidak berpikir untuk melihat ke depan. Bisakah aku menyentuhnya? Kamu telah menyentuh naga hijauku untuk waktu yang lama, pisau pembunuh iblis. Chen Xiang tersenyum jahat, merasakan ledakan kegembiraan di hatinya. Liu Meng'er mengerutkan kening dan menatap Chen Xiang, wajahnya penuh kebencian. Dia tidak tahu mengapa sikapnya terhadap Chen Xiang berubah begitu banyak. Jika belum lama ini, dia bahkan tidak akan menunjukkannya kepada Chen Xiang, tapi sekarang namun, dia tidak merasa bahwa dia melawan Chen Xiang tanpa sadar. Emosi yang rumit itu melonjak ke dalam hatinya lagi. Dia sedikit mengangguk, aku tidak bisa menyentuhnya lama. Chen Xiang terkejut, awalnya dia hanya bercanda, tapi dia tidak berharap Liu Meng'er setuju. Dia mengangguk dan tersenyum, mungkin aku punya cara untuk membangunkan naik prajurit burung vermilion ini. Chen Xiang menebak bahwa itu karena Liu Meng'er tidak memiliki ki sejati dari Suzaku sehingga dia tidak dapat membangunkan prajurit Dewa Vermilion Burung, tetapi prajurit Dewa Burung Vermilion mengenali Liu Meng'er, jadi dia mengikutinya sepanjang waktu. Liu Meng'er juga sedikit menantikannya, dia tahu bahwa Chen Xiang dapat mengendalikan saber pembunuh iblis naga azur dan armor berlian kura-kura hitam. Dan chapter ini pun berakhir. Sampai berjumpa di chapter berikutnya.